segala hikmat. Pada saat ini kami datang dengan hati yang teduh, memohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami ketika firman-Mu hendak diberitakan. Bukakanlah mata hati kami agar kami mampu melihat bahwa Engkau bekerja di setiap peristiwa hidup kami. Bahkan pada sesuatu yang seringkali kami abaikan. Curahkanlah Roh Kudus agar setiap kata yang disampaikan menjadi benih yang bertumbuh, menegur apa yang perlu ditegur, menghibur yang perlu dihibur, dan menguatkan yang lemah. Mampukan kami menangkap pesan-Mu bahwa dari hal yang sederhana, dari tindakan yang nampak kecil, Engkau dapat menghadirkan perubahan yang besar dalam hidup kami maupun juga dalam kehidupan bersama. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kolose 1 ayat 3 sampai 23. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap sesama semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Pada pagi hari ini berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, pada saat Rasul Paulus menulis suratnya ini, ia sedang menulis kepada sebuah jemaat di kota kecil yang bernama Kolose. Kolose memang pernah menjadi pusat perdagangan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi pada waktu Paulus menuliskan surat ini, rute-rute perdagangan pada waktu itu sudah bergeser. Jadi tidak lagi melewati kota Kolose, tetapi melalui kota Laodikia dan Hierapolis. Jadi memang secara geografis Kolose sudah tidak lagi menjadi pusat. Kolose lebih dikenal sebagai kota yang dianggap hampir dilupakan. Kota kecil yang letaknya di pinggir, sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Tetapi di kota itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku, ada jemaat Kristen. Ada pengikut Kristen, Kristus, yang tinggal di rumah-rumah kecil. Jumlahnya memang tidak banyak, Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya puluhan, dan mereka berasal dari orang-orang Yunani, Yahudi, diaspora, dan orang-orang Frigia. Jumlahnya tidak banyak, puluhan. Orang kecil dari sebuah daerah yang dikelilingi dan dikuasai oleh sistem pemerintahan Romawi pada waktu itu. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, dari tempat kecil itulah Rasul Paulus menulis sesuatu yang besar. Paulus mengatakan Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Semula kita tidak bisa melihat Allah, sekarang kita bisa melihat Allah melalui Kristus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan Kristus adalah pusat dari seluruh ciptaan atau tatanan kosmis pada waktu itu. Pernyataan yang besar ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku, ditujukan kepada jemaat yang kecil. Ditujukan kepada orang-orang yang sudah dianggap tidak penting. Ditujukan kepada mereka yang hidup dalam tekanan. Tekanan ajaran, tekanan kelas sosial, tekanan identitas. Jadi sesuatu yang besar ini ditujukan kepada mereka yang hidupnya di bawah tekanan. Barangkali kalau kita menjadi jemaat Kolose, kita akan berpikir, ya kita udah gak penting ya, sudah ya seperti inilah hidup kita, normal, berjalan seperti biasa, jumlahnya juga tidak banyak.
Tapi justru Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mengawali suratnya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur atas iman mereka yang tampaknya kecil, aktivitas rohani mereka yang tampaknya biasa-biasa saja, kasih mereka yang mungkin bisa dibilang sederhana, pengharapan mereka yang mungkin tidak spektakuler Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi justru Paulus mengucap syukur karena di Kolose inilah Injil menghasilkan buah. Sekali lagi, Injil menghasilkan buah. Bukan melalui tindakan yang besar, tetapi melalui tindakan yang kecil. Bukan melalui mujizat yang ramai, tetapi lewat kesetiaan kecil yang mereka lakukan day by day, hari demi hari. Kadangkala kan Bapak Ibu dan Saudara, anak-anakku semua, termasuk saya, kadangkala kita lupa ya, bahwa hal kecil itu bisa menggerakkan sesuatu yang besar. Contoh sederhana, kalau Bapak Ibu punya mobil, kalau kita mau ganti ban, kita harus pakai dongkrak, dan dongkrak itu ukurannya lebih kecil dari mobil itu, untuk bisa mencopot ban dan menggantinya. Kalau dongkraknya segede mobil, nggak mungkin bisa mendongkrak. Kita lupa, seringkali dunia yang kita hidupi sekarang itu, ya, dunia seringkali itu memuji, memuliakan, mengagung-agungkan sesuatu yang megah. Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang viral itu dimegah-megahkan. Dinarasikan sedemikian rupa seolah-olah itulah kebenaran yang sebenarnya. Padahal hidup kita tidak dibentuk dari peristiwa yang besar, Bapak Ibu dan Saudara. Iman kita tidak dibentuk melalui peristiwa besar dalam hidup kita saja. Misalnya, saya mau jadi Kristen karena saya pernah ikut Natal, tok. Atau pernah saya hadir di Paskah, tok. Tidak. Atau saya ke gereja cuma pas Natal dan Paskah, tok gitu ya. Itu juga tidak. Tapi iman kita bertumbuh dari kebiasaan kecil yang diulang terus secara konsisten, Bapak Ibu dan Saudara. Ada dua hal memang, kebiasaan kecil itu bisa merusak dan juga bisa membangun. Dalam sebuah novel yang judulnya The God of Small Things, karya Arundhati Roy tahun 1997, disebutkan di sana, kisah dari konteks masyarakat India yang berkasta, bahwa hal-hal kecil itu memang punya dampak bisa merusak. Karena dalam kisah itu, tokoh-tokohnya mengalami luka batin. Jadi luka sakit hati yang dalam, menimbulkan traumatis, dan itu terbawa sampai besar, dan itu juga mempengaruhi relasi yang ada. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku semua, jadi kalau Bapak Ibu mendidik anak dengan luka dari kecil, nanti sampai besar luka itu akan dibawa. Dan itu bisa bersifat destruktif. Kalau kita melukai anak kita dari kecil, sampai nanti dia dewasa, dia akan ingat papa mamanya dulu bikin sakit hati. Dan dia akan destruktif kalau itu tidak diolah. Nah, di dalam novel ini Bapak Ibu dan Saudara, trauma itu membuat dampak yang sangat besar. Memang sang penulis novel ini mengkritisi sebenarnya kisah-kisah tokoh fiktif dalam novelnya itu mengkritisi sistem sosial yang bobrok pada waktu itu dengan menghadirkan sosok-sosok yang terluka batinnya. Tetapi di dalam Kolose Bapak Ibu dan Saudara, Paulus menunjukkan realitas yang berbeda bahwa di dalam Kristus justru hal-hal kecil yang kadang-kala kita abaikan, doa, menegur, rajin, mengampuni itu kecil. Kecil juga susah Pak gitu ya. Tapi dapat memberi dampak sesuatu yang besar yang baik
dalam kehidupan bersama pada waktu itu. Kolose apa sih aktivitasnya? Ya, menolong sesamanya, sesama jemaat saling mendoakan, sesama jemaat saling membukakan pintu, saling memberi senyuman. Ada yang baru pertama kali di sini, ke sini? Boleh? Angkat tangan yang baru pertama di sini, ke sini. Oke, terima kasih sudah hadir. Mahasiswa Unpad baru pertama? Oh, ada juga. Ini Bapak Ibu mahasiswa Unpad yang nanti akan memberikan pujiannya ya. Tadi disenyumin nggak? Kalau nggak disenyumin bilang sama saya, siapa yang nggak senyum ya? Selamat datang Bu, minimal saya sudah tersenyum ya Bapak Ibu dan Saudara. Hal kecil Bapak Ibu dan Saudara akan berdampak sangat besar. Saya pergi ke GKP Kebonjati tapi dicuekin. Tapi kalau disenyumin, balik lagi pasti. Apalagi ngelihat penatuannya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yes. Biasalah sedikit-sedikit menjilat ya. Ada maunya maksudnya. Paulus mengatakan tindakan kecil itu tidak kecil di mata Kristus. Tindakan menolong, ramah, mengampuni, mengasihi, membuka ruang itu tidak kecil karena Tuhan bekerja melewati atau melalui hal-hal yang tampaknya sepele. Ini memang berlawanan dengan pemikiran umum kita, Bapak Ibu dan Saudara. Kita inginnya sesuatu yang besar, spektakuler, tapi justru Paulus, firman Tuhan, enggak, hal yang sederhana saja. Bapak Ibu bisa membayangkan jemaat Kolose mendengar kata-kata ini, bagaimana mereka merasakan bahwa apa yang mereka lakukan ternyata ada dampaknya. Kita berada di Minggu Kristus Raja, minggu terakhir penutupan tahun liturgi. Jadi kita sudah merayakan 1 tahun liturgi dari Advent 2024. Mari kita berrefleksi. Apakah setahun ini kita sebagai gereja sudah setia belum dengan perkara-perkara yang kecil, sepele, sederhana? Kalau ada rusak, bocor, kalau kecil, kalau dibiarin, kemana-mana. Ya. Sampah, kecil sih, cuma bungkus permen, sambil dengerin Pak Adi khotbah makan permen. Lupa, disakuin lagi kalau nggak ada tempat sampahnya. Apakah program-program kita, Bapak Ibu dan Saudara, sudah mencerminkan kesetiaan kita kepada Kristus yang adalah Raja, Kepala, yang utama, pusat dari gereja ini? Atau kita lebih menyembah kepada rasa khawatir kita, ego kita, ketakutan kita akan masa depan? Kita belajar dari Kolose. Dan kita belajar dari kisah dalam novel The God of Small Things. Hal kecil itu bisa berdampak membangun, bisa juga menghancurkan. Tapi hari ini kita mau hal kecil itu mau berdampak besar yang baik. Meskipun kita barangkali Bapak Ibu dan Saudara serta saya ngerasa apa atau apa, saya bisa bantu apa buat gereja. Saya bisa mendoakan saja, saya hanya bisa melakukan ini. Nah, yang seperti itu tuh Bu, Pak, anak-anakku semua, saudara-saudara semua, itu teh berarti. Jadi jangan melihat karena posisi saya sebagai pendeta, sebagai pelayan firman gitu ya. Kalau dibandingkan Pak Pendeta, nah seperti itu. Justru dari hal-hal yang sederhana yang Bapak, Ibu dan Saudara serta anak-anakku bisa lakukan, mari kita bangun kehidupan ini. Dari kehidupan yang paling sederhana juga, yang paling kecil di keluarga, dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, dan juga dalam kehidupan persekutuan kita. Amin.